Bismillahirrahmanirrahim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammad. Yang dimaksud dengan mangfi ardi tidak, yang dimaksud dengan mangfi fil ardi tidak hanya manusia, akan tetapi meliputi binatang yang kita tidak disuruh untuk membunuhnya. Apabila binatang-binatang yang dianjurkan untuk dibunuh adalah khamsu fawasiq. Ini saya melanjutkan khutbah Jumat yang kemarin itu, yang dari Pak Ustadz itu tentang atsar. Ini adalah salah satunya. Saya punya kitabnya itu tentang terjemahan Nasihatul Ibad gitu. 5 binatang fasik yang haram untuk dimakan, yakni ular, gagak, tikus, anjing galak, burung elang, begitu ya, burung elang. Kemudian jadi kita harus kasih sayang terhadap sesama manusia, pada khususnya makhluk hidup pada umumnya, dengan mencintainya dan berdoa bagi mereka agar mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala serta maghfirahnya. Dengan begitu niscaya malaikat yang ada di langit yang jumlahnya lebih banyak daripada penduduk bumi akan mengasihi kita. Seseorang tidak boleh mendoakan untuk seluruh kaum muslimin agar diampuni seluruh dosanya. Tidak boleh mendoakan seluruh kaum muslimin agar diampuni seluruh dosanya. Karena apa ya? Berat kalau menurut saya itu. Kalau saya sudah mengukur dari NU itu apa ya? Terlalu berat, karena satu orang itu untuk memikul dosa seluruh makhluk umat Islam itu nggak kuat ya dirinya. Begitu pula mendoakan seorang fakir yang mempunyai hutang 100 dinar, hutang yang sangat banyak, sementara tidak ada jalan baginya yang mudah untuk itu, dengan mengatakan bahwa itu adalah rahmat Allah terhadap makhluknya. Sebab yang demikian itu bertolak belakang dengan nas syar'i gitu. Kemudian diceritakan bahwa Imam Al-Ghazali tampak dalam mimpi. Maka ia ditanya, apa yang Allah lakukan padamu? Lalu ia menjawab, Allah membiarkan aku di hadapannya. Kemudian Allah berkata, kenapa engkau dihadapankan kepadaku? Maka aku menceritakan segala amalku. Allah berkata, amalmu tidak aku terima. Sesungguhnya aku hanya menerima amalmu yang pada suatu hari seekor lalat hinggap di atas tintamu dan menyedot tinta yang ada pada penamu, serta engkau membiarkannya karena kasihan terhadap lalat itu. Kemudian Allah berkata, wahai para malaikat, bawalah hambaku ke dalam surga. Ya Allah, ampunilah umat Muhammad. Ya Allah, sayangilah umat Muhammad. Ya Allah, perbaikilah kekurangan ibadah umat Nabi Muhammad. Ya Allah, damaikanlah umat Nabi Muhammad. Ya Allah, sehatkanlah umat Nabi Muhammad SAW. Ya Allah, kasihanilah umat Nabi Muhammad dengan rahmat yang penuh, yang menyeluruh, wahai Tuhan alam semesta. Ya Allah, ampunilah Tuhan Nabi Muhammad dengan ampunan yang menyeluruh, wahai Tuhan seluruh sekalian alam. Ya Allah, hilangkanlah kesenangan yang cepat di dunia, wahai Tuhan seluruh sekalian alam. Allahumma a'rim hadhil ummata wajmain. Ya Allah, muliakanlah umat Nabi Muhammad dengan kebaikan orang yang kembali kepadamu di dua negeri, dunia dan akhirat. Engkau kemuliaan yang sempurna bagi orang yang telah engkau jadikan sebagai umatnya Muhammad SAW. Ya Tuhan yang memelihara segala sesuatu dengan kekuasaanmu atau segala sesuatu, ampunilah aku akan segala sesuatu, dan janganlah engkau menanyakan kepadaku atas segala sesuatu, dan semoga engkau tidak menghisapku di hari kiamat atas segala sesuatu yang berlaku segala sesuatu. Kemudian ini memuat 30 nasihat yang terdiri dari 4 kabar atau hadis, dan sisanya 26 hadis atsar. Yang dimaksud dengan kabar ialah ucapan Nabi, dan yang dimaksud dengan atsar ialah ucapan para sahabat atau tabi'in. Makalah pertama, dua perkara tidak ada yang lebih utama dari keduanya, yaitu iman kepada Allah dan memberi manfaat kepada orang Islam, baik dengan ucapan, kuasa, harta atau dengan tenaga. Barang siapa bangun pada pagi dan tidak bermaksud menzolimi seseorang, maka ia diampuni dosa-dosanya. Dan barang siapa yang bangun pagi dan bermaksud menolong orang yang teraniaya serta memenuhi keperluan orang Islam, maka ia tidak mendapatkan pahala seperti pahala yang haji mabrur. Begitu sedikit asar yang saya bacakan. Kemudian ini ada
yang sangat mau saya sampaikan yang karena penting sekali berkenaan dengan surat Al-Kahfi begitu Pak. Pak Madin kayak gini. Tafsir surat Al-Kahfi. Bismillahirrahmanirrahim. Surat Al-Kahfi tergolong dalam surat-surat Makkiyah yang turun sewaktu Rasulullah masih berada di Mekah yang belum berhijrah ke Madinah. Banyak hadis diriwayatkan mengenai keutamaan fadilah membaca surat Al-Kahfi ini. Di antaranya adalah yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Abu Darda bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Man hafidha 10 ayatin min awali suratil kahfi ushima minad dajjal." Barang siapa yang menghafalkan 10 ayat dari permulaan surat Al-Kahfi, ia dilindungi dari dajjal, fitnah dan tipu dayanya. Diriwayatkan pula oleh Imam Ahmad dengan sanad yang lain dari Abu Darda pula bahwa Rasulullah SAW bersabda, barang siapa membaca 10 ayat terakhir dari surat Al-Kahfi, maka itu merupakan perlindungan baginya dari fitnah dajjal. Kemudian diriwayatkan pula oleh Imam Ahmad dari Mu'adz bin Anas, para sahabat dari Anas ayahnya yang mendengar Rasulullah SAW bersabda, barang siapa membaca permulaan surat Al-Kahfi dan penutupnya, maka ia merupakan cahaya baginya dari ujung tapak kakinya hingga puncak kepalanya, dan barang siapa membaca seluruh surat Al-Kahfi, ia akan merupakan cahaya baginya yang terpancar antara langit dan bumi. Begitu ya. Kemudian diriwayatkan oleh Al-Hakim dari Abi Sa'id bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Man qara'a suratal kahfi fi yaumil jumu'ati alahu minan nuri ma bainahu wa bainal jumu'atain." Barang siapa membaca surat Al-Kahfi pada hari Jumat, akan bersinar cahaya baginya selama masa 2 Jumat. Diriwayatkan oleh Abu Bakar Al-Baihaqi dari Abu Hashim bahwa Rasulullah SAW bersabda, barang siapa membaca surat Al-Kahfi sebagaimana diturunkan, maka ia akan menjadi cahaya baginya di hari kiamat. Masya Allah, ini luar biasa ya. Dalam sebuah hadis marfu yang diriwayatkan oleh Ad-Di'a Al-Maqdisi bahwa Rasulullah SAW bersabda, barang siapa membaca surat Al-Kahfi pada hari Jumat, terlindunglah ia dari segala fitnah selama 8 hari, termasuk pula fitnahnya dajjal bila keluar. Kemudian ini ada terjemahan ayat. Boleh Pak, ini sedikit apa udahan? Gimana, lanjut apa udah Pak? Lanjut. Nggih. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzala 'ala 'abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja قيما لينذر باشا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا آبائهم كبارت كلمات تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا. Saya bacakan terjemahnya. Dengan menyebut asma Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang, segala puji bagi Allah yang telah menurunkan kepada hamba-hambanya Alkitab, yaitu Al-Quran, dan Dia tidak mengadakan kebongkokan di dalamnya. Yang kedua, sebagai bimbingan yang lurus untuk memperingatkan akan siksaan yang amat pedih di sisi Allah, dan memberikan berita gembira kepada orang-orang yang beriman yang mengerjakan amal soleh bahwa mereka akan mendapat pembalasan yang baik. Yang ketiga, mereka kekal di dalamnya untuk selama-lamanya. Yang keempat, untuk memperingatkan kepada orang-orang yang berkata Allah mengambil seorang anak. Yang kelima, ayat kelima dari surat Al-Kahfi ini, mereka sekali-kali tidak berpengetahuan tentang hal itu. Begitu pula nenek moyang mereka. Alangkah jeleknya kata-kata yang keluar dari mulutnya, mereka tidak mengatakan sesuatu kecuali dusta. Kemudian saya bacakan tafsirnya. Sebagaimana telah diuraikan bahwa di dalam permulaan Alkitab tafsir ini, bahwa Allah Subhanahu wa taala memenuhi dirinya pada tiap permulaan dan tiap pengakhiran segala urusan, karena Dialah yang Maha terpuji dalam segala hal.
Demikian pula dalam firman-Nya ini Allah memuji dirinya yang telah menurunkan kitab sucinya Al-Quran kepada Rasulnya, bahwa Muhammad SAW kitab suci yang merupakan nikmat terbesar yang dikaruniakan Allah kepada hamba-hambanya. Kemudian di atas bumi, karena di dalamnya terkandung petunjuk yang membawa mereka keluar dari kegelapan memasuki jalan-jalan yang terang dan yang lurus. Kemudian mengandung peringatan dan ancaman dengan siksaan yang pembalasan yang pedih bagi orang-orang yang mendustakannya. Begitu, Pak. Kemudian Al-Quran serta menyimpang dari petunjuknya sedang bagi orang-orang yang beriman kepadanya mematuhi petunjuknya dengan melakukan amal-amal soleh. Al-Quran membawa berita gembira bahwa bagi mereka tersedia pahala yang besar dan pembalasan yang baik berupa surga yang akan mereka diami dan kekal selama-lamanya tanpa batas waktu dan tidak ada akhirnya. Kemudian Al-Quran memberi peringatan dan mengancam dengan pembalasan yang keras dan pedih kepada orang-orang musyrikin yang berkata bahwa Allah mengambil anak dan mengaku bahwa mereka menyembah malaikat, karena malaikat-malaikat itu adalah putri-putri Allah. Betapa buruknya kata-kata mereka itu yang sekali-sekali tidak mempunyai dasar kebenaran dan tidak ditunjang dengan dalil dan pikiran yang sehat dan dapat diterima oleh akal yang waras. Kata-kata yang keluar dari mulut mereka itu tidak lebih tidak kurang adalah dusta belaka yang mereka ada-adakan terhadap Allah, sedang mereka sebenarnya tidak mempunyai pengetahuan sedikitpun tentang hal itu. Diriwayatkan oleh Muhammad bin Ishaq dari Ibnu Abbas yang bercerita mengenai peristiwa turunnya surat ini, bahwa orang-orang Quraisy mengutus An-Nadhr bin Al-Haris dan Al-Uqbah bin Abi Mu'aid kepada beberapa orang rahib Yahudi untuk bertanya kepada mereka tentang Muhammad Rasulullah dan apa yang mereka ketahui tentang diri beliau sepanjang apa yang diturunkan oleh Taurat. Berkata utusan Quraisy itu kepada rahib-rahib Yahudi yang mereka kunjungi, kami datang kepadamu sebagai ahli kitab, pemegang Taurat, untuk mendapatkan keterangan daripadamu tentang sahabat kami Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berkata orang-orang Yahudi itu kepada mereka, utusan Quraisy, ajukan 3 pertanyaan kepadanya. Jika ia dapat memberikan keterangan tentang 3 perkara itu, maka benar-benar ia adalah seorang rasul. Tapi jika ia tidak dapat memberikan keterangan itu, maka ia adalah seorang yang hanya mengada-ngada. Dan terserahlah kepada kamu untuk menghadapinya. Tanyakanlah kepadanya para rahib melanjutkan ajarannya tentang beberapa pemuda di zaman dahulu dan pergi berkelana, bagaimana akhir cerita yang menempuh perjalanan keliling dunia dari timur sampai ke barat, bagaimana ceritanya. Dan ketiga, tanyakanlah kepadanya apakah roh itu. Jika ia dapat memberikan keterangan kepada kamu tentang 3 masalah ini, maka ia benar-benar seorang nabi dan ikutilah dia. Tetapi jika ia tidak dapat memberikan keterangan, maka ia hanyalah seorang yang mengada-ngada belaka, dan terserahlah kepadamu bagaimana bersikap kepadanya. Maksudnya kepada Nabi Muhammad SAW. Rahib tadi itu mengetes apakah Nabi Muhammad itu benar-benar seorang rasul atau bukan. Sekembalinya utusan Quraisy itu dari pertemuannya dengan rahib-rahib Yahudi itu berkatalah mereka kepada kaumnya, kami telah diajari oleh rahib-rahib Yahudi itu untuk mengemukakan beberapa pertanyaan kepada Muhammad SAW. Jika ia dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan itu serta dapat memberikan keterangan tentang apa yang kami tanyakan, maka benar ia seorang nabi, dan kalau tidak, ia adalah seorang yang hanya mengada-ngadakan saja. Maka segala kepada Rasulullah ditanyakan 3 masalah yang diperoleh dari rahib-rahib Yahudi oleh orang-orang Quraisy. Jamaah yang dicintai dan disayangi Allah dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah tidak dapat menjawabnya, ketika hanya bersabda kepada mereka, birukum ngadan amma sya'altu anhu. Rasulullah bersedih karena belum bisa menjawabnya. Kemudian yang artinya, besok aku akan memberikan keterangan kepadamu tentang apa yang kalian tanyakan itu. Jadi Rasulullah bersabda tadi. Sejak itulah Rasulullah SAW menantikan datangnya Jibril membawa wahyu tidak kunjung tiba melainkan selang 15 malam. Dan masa Rasulullah SAW dirundung rasa sedih dan berkesal hati mendengar orang-orang Yahudi mulai mengejek-ejek kata-kata bahwa Muhammad SAW berjanji sehari untuk memberikan keterangan tentang 3 perkara yang ditanyakan kepadanya. Namun hingga 15 hari lewat kami belum mendengar sesuatu darinya. Segeralah sesudah itu Jibril alaihissalam datang membawa surat Al-Kahfi di dalam
Allah Subhanahu wa taala menegurnya dengan nada yang halus dan dalam firman-Nya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fala'allaka baqi'un nafsaka 'ala atharihim an lam yu'minu bihadzal haditsi ashafa inna ja'alna ma 'alal ardi zinatan laha linubluhum ayyuhum ahsanu amala wa inna laja'iluna ma 'alaiha sa'idan jurus. Terjemahannya, maka apakah barangkali kamu akan membunuh dirimu karena bersedih hati sesudah mereka berpaling sekiranya mereka tidak beriman kepada keterangan ini, yaitu Al-Quran. Kemudian sesungguhnya kami telah menjadikan apa yang ada di bumi sebagai perhiasan baginya agar kami menguji mereka siapakah di antara mereka yang terbaik perbuatannya. Kemudian, dan sesungguhnya kami benar-benar akan menjadikan pula apa yang di atasnya menjadi tanah yang rata lagi tandus. Saya bacakan tafsirnya. Allah berfirman, menghibur Rasulnya Muhammad SAW yang bersedih hati karena kaumnya berkepala batu dan enggan beriman kepadanya. Janganlah engkau bersedih hati membinasakan dirimu, menyesalkan tindakan mereka yang enggan beriman. Sampaikanlah sajalah risalahku kepada mereka. Barang siapa diberi hidayah mengikuti petunjuk, maka itu adalah untuk kepentingan dirinya sendiri, dan barang siapa yang tersesat maka ia adalah untuk kerugian dirinya sendiri. Kami jadikan dunia ini tempat tinggal yang tidak kekal, tempat berikhtiar dan berusaha, bukannya tempat tinggal yang kekal dan abadi. Dan kami jadikan apa yang ada di atas bumi ini sebagai perhiasan untuk menguji siapa di antara mereka yang terbaik amalnya. Kemudian untuk menguji siapa di antara mereka yang terbaik amalnya, dan kami pun akan menjadikan itu semua pada suatu waktu menjadi tanah yang rata, yang gersang dan tandus. Diriwayatkan oleh Qatadah dari Abu Sa'id bahwa Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya dunia ini manis dan hijau subur, dan bahwasanya Allah menguasakan kamu di atasnya. Seraya melihat apa yang kamu perbuat, maka hati-hatilah dari dunia dan kaum wanitanya, karena fitnah Bani Israel pertama datangnya dari pihak wanita. Kemudian terjemahan ayat 9-12. Apakah kamu mengira bahwa orang-orang yang mendiami gua dan yang mempunyai rakim itu mereka termasuk tanda-tanda kekuasaan kami yang mengagumkan? Ingatlah tatkala pemuda itu mencari tempat berlindung ke dalam gua, lalu mereka berdoa, wahai Tuhan kami, berikanlah rahmat kepada kami dari sisimu dan sempurnakanlah bagi kami petunjuk yang lurus dan dalam urusan kami ini. Maka kami tutup telinga mereka beberapa tahun dalam gua itu. Ayat 11 surat Al-Kahfi. Kemudian ayat 12, kemudian kami bangunkan mereka agar kami mengetahui manakah di antara kedua golongan itu yang lebih tepat dan dalam menghitung beberapa lamanya mereka tinggal di dalam gua. Kemudian tafsirnya ayat 9-12 di atas mengenai satu di antara tiga masalah yang ditanyakan oleh orang-orang Quraisy kepada Rasulullah SAW, yaitu tentang pemuda-pemuda penghuni gua Ashabul Kahfi yang diceritakan secara ringkas, disusul rinciannya dalam ayat-ayat berikut. Rasulullah itu adalah keturunan dari kaum Quraisy yang terkemuka, begitu ya, karena beliau itu bernasab mulia dari kakeknya sampai pamannya, begitu ya. Allah berfirman, apakah engkau mengira, hai Muhammad, bahwa cerita Ashabul Kahfi dan kejadian yang mereka alami suatu cerita mengagumkan dan menakjubkan dalam lingkungan kekuasaan kami? Lebih mengagumkan dan menakjubkan daripada cerita itu adalah penciptaan langit dan bumi, pertukaran malam dan siang, penguasaan matahari, bulan, planet, dan lain-lain. Penciptaan yang menandakan kekuasaanku yang maha besar yang tidak ada taranya. Para ahli tafsir berbeda pendapat tentang apa yang dimaksudkan dengan kata rakim. Rakim dalam ayat 9 itu, sebagian di antara mereka berpendapat bahwa yang dimaksud adalah batu bersurat yang diletakkan di pintu gua, dan ada yang mengatakan bahwa kata itu adalah nama lembah letak bukit yang bergua itu berada. Sebagian yang lain berpendapat bahwa kata itu adalah anjing yang turun serta ke dalam gua. Ini surat Al-Kahfi ya, khusus Al-Kahfi. Ashabul Kahfi atau orang-orang yang mendiami gua yang dikisahkan dalam ayat-ayat ini ialah beberapa orang pemuda yang melarikan diri dari kaumnya dengan berbekal iman dan keyakinan kepada Allah yang Maha Esa. Karena khawatir diganggu oleh dan difitnah serta dipalingkan dari kenyataan iman serta tauhid mereka oleh kaumnya, maka musyrikin yang menyembah Tuhan selain Allah, mereka pergi menyembunyikan diri
ini yang selain musyrikin mereka pergi menyembunyikan diri berlindung ke dalam gua sebuah bukit sambil berdoa memohon kepada Allah, wahai Tuhan kami, berilah kami rahmat di sisimu, lindungilah kami dari kaum kami yang dan sempurnakanlah kami bagi petunjuk yang lurus serta jadikanlah urusan kami ini berakhir dengan kebaikan dan kemakmuran. Benar Allah Subhanahu wa taala menidurkan mereka di dalam gua selama 309 tahun menurut ayat ke-25 dari surat ini dengan menutup telinga mereka sehingga mereka tidak dapat dibangunkan oleh suara apapun. Kemudian Allah membangunkan mereka dari tidurnya yang lama itu agar Allah mengetahui siapakah di antara mereka itu yang berselisih lebih tepat dalam menghitung beberapa lama mereka tinggal di dalam gua itu. 309 tahun di. Baik, saya doa. Cukup Pak. Baiklah, kita akhiri dengan doa kifaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika wa asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Semoga Allah mengangkat kesulitan serta penyakit yang ada dalam diri kita ini, penyakit badan ya. Amin ya rabbal alamin. Sehat selamat semuanya ya. Panjang umur, jangan wafat. Ya Allah, hasbunallahu wa ni'mal wakil, man wala yusir. Rabbana terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.